pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Iya. Dan keselamatan tidak ada di Kolong dalam langit siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia yang Iya. olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Iya. di sini Iya. mengungkapkan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus itu. Oh ya, nah, ada Memang tulisan nama kata Yesus. dia. Nah, ada nama Yesus. Memang tidak disebut, tetapi dia itu siapa? Yesus. Kata itunya. Ya, dia itu adalah Yesus. Sebentar. Di dalam bacaan ini Tidak ada kata Yesus, tapi dia itu adalah Yesus. Tapi kalau Bapak tahu dari mana? karena kita lihat dari awal, karena dia itu huruf besar. Kita nanti sebentar pertanyaan sebelum kita lanjut makin jauh makin ini. Ya. Bapak pernah baca Hebrunya? Ya, selama ini Ini memang ada bahasa Hebrunya. Ya, Bapak ada. pernah baca? Yesus berbahasa Hebru? iya, Ya, baik. ramai. Ada dua bahasa Pak di kampungnya. Aramea dengan dialek Syriak. Aramea dengan dialek Syriak. Dialek saja. Syriak bukan bahasanya. Karena nantinya larinya ke Arabia. Dialek itu beda dengan bahasa. Dialek itu beda. Dialeknya Syriak, bahasanya Aramea. Dan ketika Nazaret itu dekat dan dilingkupi oleh orang-orang bangsa Israel, mereka berbahasa Hebrew. Jadi ada dua bahasa di situ, Hebrew dan Aramea Syriak. Kalau kita bicara Nazaret, Aramea Syriak. Pertanyaan saya ke Bapak, di situ tidak ada nama Yesus, tapi Bapak bilang dari atas kita baca, nah kata dia di sini huruf besar, ini dia adalah Yesus. Pertanyaan saya, Bapak pernah baca Hebrunya? Belum, tetapi Baik. menurut saya dia adalah Baik, Yesus. tidak ada Pak. Kata dia di situ untuk Adonai. Adonai adalah untuk Tuhan Yesus. Demikian Pak. Jadi supaya jangan panjang-panjang gitu. Percuma kita panjang-panjang, tapi bahas itu tidak dilihat dari Bible yang berbahasa Jesus. Jesus tidak pernah mengatakan penulis kitab Kisah Para Rasul, Bapak tahu kan? Iya. Namanya Dr. Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dia bule asli orang Yunani dan dia dokter. Bukan tabib ya, dokter yang saya baca biografi beliau tuh saya nggak pernah hina beliau, saya malah kagum loh sama beliau. Karena beliau yang bilang untuk penulisan kitab Kisah Para Rasul, Bapak Pendeta yang saya muliakan. Sebentar, sebelum kita jauh. Udah kita jawab aja. Muter-muter capek Pak. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah begini. Dr. Lukas yang bilang, Theophilus yang mulia, ada begitu banyak orang bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu, aku Lukas mengambil keputusan untuk menyelidikinya, lalu mencatatkannya menjadi sebuah buku yang teratur bagimu Theo. Itu termasuk Kisah Para Rasul. Bukan demikian Pak Pendeta. Kitab pertama itu adalah Lukas. Lalu kedua adalah Kisah Para Rasul. Penulis kedua kitab ini sama. Yang sama-sama bukan orang Yahudi, tapi memberikan pandangan kepada tulisan-tulisan Holy Scripture dari orang Yahudi. Sehingga dia tidak berani asal tulis, Pak. Itu sebabnya ketika saya baca ayat itu, Bapak sebutkan, wah, saya sudah hafal ini ayat. Kenapa? Karena kita di Islam itu diajarkan asbabul nuzul. Iya. Kenapa ayat terjadi? Jangan hakimi ayat. Biarkan ayat bercerita tentang dirinya sendiri. Kita tidak boleh tafsir sembarangan. Ayat itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Nggak boleh mind system, nggak boleh. Our system in our head, nggak boleh. You should really give a huge, bukan lagi big, tapi a huge respect to the Holy Scripture. Bapak Pendeta, maaf, saya belajar ini ketika saya baca tentang Ibrani pasal 3 ayat 1. Di dalam Kodeks Sinaiticus, Pak. Kodeks Sinaiticus. Itu terjadi begini, Pak. Maaf ya, Ibrani 3, Hebrews 3 ayat 1. Di samping tulisan itu ada tulisan Yunani, Pak. Ada tulisan Yunani. Dari begitu banyak pentranslate, penyalin kitab itu tulisannya begini. Hey bego, leave these sacred things alone.
Maka itu kalau ngomong gitu jangan panjang-panjang, Pak. Saya cuma tanya aja. Bapak udah baca belum? Belum. Baiklah, saya sudah pernah baca dan saya insya Allah tidak mengada-ada serta tidak tafsir karena kita buka Hebrew-nya di situ tulisannya Adonai. Adonai itu bukan untuk Yesus. Karena kalau Yesus disebutnya Yeshua atau Yeshua HaMashiach atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Nazarenus, dia adalah seorang tunggu sebentar. Anthropos. Anthropos itu Greek, artinya human. Banyak ayat-ayat model gitu, Pak. Model-model begitu banyak ayat. Sehingga arahnya kemana? Ketika dibilang di kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang menyelamatkan. Nama yang menyelamatkan adalah nama Yod-Heh-Vav-Heh. Pertanyaannya, apakah orang Kristen percaya Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Tuhanmu? Kalau engkau percaya Yod-Heh-Vav-Heh Tuhanmu, engkau berarti Kristen Unitarian. Bukan asli. Bukan Kristen, karena Kristen di mana seluruh dunia harus Trinitarian. Triun, dari kata triunity. Triun. Pak, begini Pak, bukannya ini Pak ya. Ketika Bapak sampaikan hal itu, saya sedih. Kenapa? Bapak magister, dan saya sangat menghormati kemagisteran Bapak. Bapak pendeta, Bung Pendeta. Dari tadi saya panggil Bung, karena apa? Karena saya hormat sama Bung. Kenapa? Bung tidak, berarti Bung belum baca Asbabun Nuzul itu kisah para rasul. Ayat itu 4:12. Asbabun Nuzul adalah Lukas bilang, saya orang Yunani, saya orang bule, menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod-Heh-Vav-Heh. Sebagai Adonaiku, Hashemku, Elohenu. Elohenu itu apa? Misalnya Eretz Yisrael Selanu, Eretz Indonesia Selanu, artinya tanah Republik Indonesia milikku, Selanu. Kalau milikku sendiri Seli, itu bahasa Hebrew. Nah di situ Selanu, Bapak. Demikian, insya Allah bermanfaat supaya kita tidak panjang. Menurut saya baik. Kita lihat di video yang barusan kita tonton bersama. Di situ Kainama memberikan argumentasi, bahkan menggurui dan menjawab pertanyaan dari Pak Dance Mumek yang akhirnya Dance Mumek ini akhirnya menjadi Muslim. Nah, nomor satu yang kita lihat di sini, pertama dari Pak Dance Mumek, dia pendeta yang tidak begitu paham latar belakang Alkitab, sehingga ketika Kainama mencercah dengan pertanyaan mengenai latar belakang teks, dia sepertinya kehabisan jawaban dan terkesima dengan penjelasan Kainama. Ya, Kainama mencercah dan secara percaya diri menyampaikan bahwa Pak Dance Mumek tidak paham ayat berdasarkan istilah muslimnya ya asbabun nuzul. Jadi tidak memahami latar belakang ayat. Nah, ini dari sini kita lihat bahwa Pak Dance Mumek yang pada akhirnya menjadi Islam, walaupun dia seorang MTH, seorang pendeta yang bergelar MTH, tetapi tidak capable di dalam memahami teks-teks Alkitab. Nah, yang pertama yang saya lihat dari cara menafsir Kainama, ya dia andalkan Alkitab Perjanjian Baru dalam teks Ibrani atau teks Hebrew. Nah, pertanyaannya, dia sempat menyinggung, ya dia tidak pernah menyinggung teks Hebrew yang dia pakai itu naskah apa pertama. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada kekacauan, bahkan tipuan, red herring di dalam isi jawabannya itu terhadap Pak Dance Mumek. Ya, kenapa?
untuk meyakinkan Pak Dance Mumek bahwa Kisah Rasul 4 ayat 12 kata dia di situ adalah Adonai, dia gunakan teks Hebrew. Tapi kemudian di bagian lain dia gunakan teks Yunani, Codex Sinaiticus. Ya, jadi ini kita bisa lihat secara jelas ini sebuah upaya untuk meyakinkan, dan isi di dalamnya itu bisa dikatakan sebuah upaya mengelabuhi Pak Dance Mumek ya di dalam memahami Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, pertama, Alkitab Perjanjian Baru itu sudah sangat jelas ditulis di dalam bahasa Yunani. Kebudayaan Yunani sudah menguasai dunia itu bahkan ya sebelum Yesus Kristus. Tercatat bahwa Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu 200 tahun sebelum Kristus berinkarnasi. Ya, 200 tahun sebelum Kristus berinkarnasi itu yang dikenal dengan Septuaginta. Dan kebudayaan di mana pada waktu Kristus berinkarnasi, masa rasul-rasul, masa penulisan kitab Kisah Para Rasul, itu kebudayaan yang menguasai dunia adalah kebudayaan Yunani. Dan bukan tanpa alasan Allah menuntun umat manusia dan menulis Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, karena bahasa Yunani adalah bahasa yang paling komplit. Ya. Nah, karena bahasa Yunani bahasa paling komplit, bahasa yang paling cocok untuk menulis pengajaran. Satu, dan bahasa yang paling cocok untuk menyatakan penggenapan nubuat yang sudah dinubuatkan. Nah, sedangkan Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, karena Alkitab Perjanjian Lama berisi nubuat. Sehingga untuk memahami satu nubuat dibutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Allah itu sendiri. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia sulit akan memahami isi nubuat itu. Jadi Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang bisa dikatakan kosakata sedikit, satu kosakata punya banyak arti, sehingga cocok untuk nubuat, ya, menulis nubuat. Ya, nah, jadi teks yang diandalkan oleh Kainama, teks Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani, itu juga tidak jelas teks yang mana yang dimaksud. Tapi dari pemaparan Kainama justru dia gunakan teks Codex Sinaiticus yang jelas-jelas itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, kemudian Codex Sinaiticus ya itu adalah teks yang digunakan oleh kelompok liberal, Kristen liberal, bukan Kristen fundamental. Ya, Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus akhirnya membentuk satu Alkitab Perjanjian Baru yang diedit oleh dua orang sarjana dari Cambridge University, yaitu Westcott dan Hort. Itulah critical text, di mana dalam teks tersebut dibuang beberapa ayat penting, ya, seperti di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 yang menjelaskan mengenai istilah Tritunggal. Nah, dan ada bagian-bagian lain yang dibuang di situ, sehingga orang Kristen fundamental tidak menggunakan teks yang dipakai oleh kelompok liberal tersebut atau Alkitab yang diedit oleh Westcott dan Hort. Kita menggunakan Textus Receptus. Nah, Textus Receptus adalah teks yang diambil dari jemaat-jemaat, ya, teks yang diterima secara umum, maka disebut Textum Receptum atau teks yang diterima umum, ya, yang diterima umum. Nah, itu jadi pertama kita lihat di sini, saya garis bawahi bahwa satu, Kainama tidak memahami latar belakang teks Alkitab, ya. Yang kedua, lebih banyak asumsinya di dalam menjawab Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, kemudian dia jelaskan kepada Pak Dance Mumek bahwa kata dia di situ menggunakan kata Adonai. Adonai itu Tuhannya Yesus.
Padahal Yesus adalah Tuhan. Jadi dia mau memposisikan bahwa Yesus itu manusia biasa, dia bukan Tuhan. Nah, itu pemahaman kelompok Muslim. Sedangkan Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dasar orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan karena dasarnya adalah pernyataan Yesus sendiri. Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan ketika dia masih di dunia. Ya, dan malaikat waktu itu pertama kali menyatakan kepada Yusuf bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah. Nah, mari kita lihat Alkitab. Di dalam Alkitab Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Nah, itu bisa kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Nah, kita bisa lihat Yohanes 13 ayat 13. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dasar kepercayaan orang Kristen karena Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya, ada tuduhan-tuduhan dari kelompok non-Kristen yang mengatakan Yesus tidak pernah berkata dia adalah Tuhan. Nah, ini jawabannya. Bahwa Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Ya, dirinya adalah Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di sini ya kekacauan yang tadi saya bilang, kayak nama terbukti jelas-jelas tidak memahami teks Alkitab, bahkan lebih banyak asumsi. Ya, satu pihak dia percaya, dia gunakan dasar argumentasinya bahwa Alkitab Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani sebagai dasar untuk menguatkan argumentasinya, tapi di bagian lain dia menggunakan Alkitab bahasa Yunani untuk menguatkan argumentasinya. Nah, di sini lihat di sini kekacauan pemahaman kenama mengenai teks Alkitab. Ya, bahkan dia menggunakan istilah antropos. Antropos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Ya, ini bukti-bukti bahwa kenama kacau di dalam pemahaman. Nah, tapi sayang sekali ya, di situ Pak Dance Mumek sendiri terkesima. Ya, jadi MTH tidak menjadi jaminan bahwa orang itu betul-betul memahami Alkitab. Apalagi kalau MTH atau doktor, profesor teologi atau doktor teologinya berasal dari Kristen liberal, Kristen Injili, ya itu tidak mengherankan orang-orang Kristen fundamental. Mereka tidak betul-betul memahami. Nah, kemudian kayak nama berusaha meyakinkan kalau orang Kristen percaya Yod Hei Vav Hei ya adalah Yesus, nama Yesus adalah Yesus, maka orang Kristen itu jadi Unitarian. Nah, ini sebuah tuduhan yang tidak berdasar juga, ya. Tidak berdasar karena orang Kristen adalah Kristen penganut Tritunggal, percaya bahwa Allah itu esa. Ya, Allah itu esa, dan Allah yang esa berkomunikasi dengan manusia dalam 3 pribadi. Ya, jadi esa dalam 3 pribadi. Nanti di bagian lain saya akan jelaskan itu. Nah, saya akan jawab. Ya, kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12 supaya kita bisa lebih fokus. Nah, itu jadi saya sendiri melihat bahwa argumen-argumen kainama yang dia bangun semua lebih banyak pada satu upaya untuk meyakinkan Pak Mumek dengan isi di dalamnya itu asumsi. Lebih banyak asumsi dengan gaya penyampaiannya yang meyakinkan. Ya, tapi bagi kelompok Kristen fundamental itu semua asumsi karena tak ada dasar, tidak ada bukti yang otentik mengenai teks yang dia pakai. Kemudian jelas-jelas dia gunakan Kodeks Sinaiticus dan ya. Nah, coba kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Ya, jadi tidak ada nama lain. Nah, nama lain ya selain di dalam Dia. Nah, menurut Kainama, Dia di situ adalah Adonai atau Tuhan. Nah, kalau itu Dia di situ adalah Tuhan, ya. Bagi orang Kristen, Tuhan di situ adalah Yesus. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Tadi sudah kita lihat pengakuan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Nah, nama. Kainama bilang nama di situ adalah Yod He Vav He. Ya, Yod He Vav He. Nah, di yang terdahulu dia bilang Yosua Hamasyah. Orang Kristen tidak memuliakan Yesus, ya, karena yang memuliakan Yesus itu hanya orang Muslim, ya, mengakui Yosua Hamasyah. Lalu dia bilang Yosua Hamasyah itu Yesus Nazarenus Anthropos. Nah, ini satu hal yang lucu bagi saya dan bagi orang Kristen fundamental. Karena Yosua Hamasyah itu bukan Yesus Nazarenus Anthropos seperti pemahaman Kainama. Kalau Yosua Hamasyah di dalam bahasa Yunani itu Yesus Kristus. Nah, Hamasyah Kristus, Yesus Kristus. Ya, Kristus itu Hamasyah yang diurapi dalam bahasa Yunaninya itu Kristus. Kristus, Ho Kristus. Kenapa tidak pakai ho lagi? Ha dalam bahasa Ibraninya ha, di dalam bahasa Yunani itu ho, definite artikel. Hamasyah, Hamasyah, ya, Mesias. Nah, bahasa Yunaninya itu Kristus. Tidak pakai ho lagi, tidak Yesus ho Kristus, tapi langsung Yesus Kristus. Kenapa? Karena sudah menuju kepada pribadi yang pasti. Nah, ya, jadi ya kacauan pemakai nama bisa dikatakan ini asal ngomong untuk meyakinkan pendeta dan Cemumek. Dan ini juga membuktikan bahwa pendeta dan Cemumek pemahaman teologianya masih sangat minim. Ya, karena dia tidak bisa menyadari atau memang pada waktu itu dia tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Kainama. Ya, jadi mengenai nama, ya, kita kembali nama, tidak ada nama lain. Nama menurut Kainama, nama di situ adalah Yod He Vav He. Nah, ya, dan kita percaya, orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah. Itu sebabnya nama Yesus adalah nama Allah. Karena Yesus adalah Allah. Sehingga nama Yesus adalah nama Allah. Nah, ya, malaikat memperkenalkan kepada manusia, kepada Yusuf, bahwa Yesus adalah Allah. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Alkitab kita. Kisah Matius pasal 1 ayat 22. Nah, ya. Ayat 20 ya. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah bersama kita. Jadi siapakah Allah itu? Yesus. Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah, sehingga nama Yesus adalah nama Allah. Nah, ya, nama Yesus adalah nama Allah. Ada banyak ayat yang menjelaskan Yesus adalah Allah, tapi saya akan fokus bahwa nama Yesus adalah Allah, sehingga nama Yesus adalah nama Allah. Dan Yesus sendiri menyatakan kepada manusia dalam firman-Nya bahwa nama yang dia miliki itu adalah nama yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan itu adalah nama Bapa. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 17. Nah, coba kita lihat. Yohanes 17, kita bisa lihat ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nama yang dinyatakan Yesus kepada semua orang
itu nama Yesus. Ya, itu nama Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, aku telah memelihara mereka dalam namamu. Ya, dalam namamu. Ya, aku telah memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Jadi selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Siapa itu? Nama Yesus. Ya, nama Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat dalam Yohanes 14 bagaimana Yesus, ya, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Nah, katakan situ. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus memelihara murid-murid, ya, memperkenalkan nama Bapa kepada dunia dengan namanya sendiri, yaitu nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang diberikan Bapa kepadanya. Ya. Jadi Yesus adalah Allah. Jadi ketika berbicara kayak nama bilang nama situ Yod-Heh-Vav-Heh, ya, itu nama Tuhannya Yesus, itu salah. Karena Yesus adalah Tuhan. Itu pengakuan Yesus. Yesus adalah Tuhan, dan Yesus sendiri mengakui nama Yesus adalah nama Bapa. Dan Yesus menyatakan nama Bapa, ya, memelihara murid-muridnya dalam nama Bapa, yaitu dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Jadi di kait nama harus paham ini. Ya, kita kembali Yohanes 17 ayat 26. Tadi ayat 12, kita lihat ayat 26. Ya, ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Nama siapa yang diberitahukan Yesus Kristus kepada murid-muridnya? Yohanes 14 ayat 13-14 tadi, yaitu nama Yesus Kristus. Ya, nama Yesus Kristus. Jadi kita kembali kepada teks Yohanes Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, di situ, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama di situ adalah nama Yesus. Ya, Dia di situ, ya, Yesus yang adalah Tuhan. Ya, yang adalah Tuhan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat orang Kristen, ya. Nah, kalau pinjam istilahnya kayak nama, ya, melihat teks dari asbabun nusul, maka kayak namalah yang salah asumsi mengenai Kisah Rasul 4 ayat 12. Karena Lukas menulis Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul 4 ayat 12 di dalam bahasa Yunani. Ya, apalagi Lukas adalah orang Yunani. Ya, Lukas adalah orang Yunani, dan waktu itu bahasa yang dipelajari secara mendunia yaitu bahasa Yunani, maka sudah jelas, ya, latar belakang Lukas orang Yunani, maka lebih tepat dia menulis dalam bahasa Yunani. Apalagi kalau dia orang Yunani, tentu sedikit sekali dia memahami pemahaman tentang bahasa Ibrani. Jadi kayak nama hanya berasumsi saja, ya, dia berasumsi dan asumsinya itu sudah salah.
Latar belakang Lukas sebagai orang Yunani sudah jelas, dia pasti tulis dalam bahasa Yunani. Ya, nah percaya nama Yod-Heh-Vav-He sama artinya itu jadi Unitarian, ini juga salah. Ya, kayak nama juga tidak paham apa itu pemahaman Unitarian dan apa itu Tritunggal. Ya, nah Lukas menggantungkan, karena dia orang Yunani katanya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan Yosua HaMashiach. Iya betul, dia menggantungkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Yosua HaMashiach. Ya, orang Kristen perlu tahu bahwa kayak nama ini tidak paham. Ngaco semua penjelasannya. Dia bilang Yosua HaMashiach itu sama arti dengan Yesus Nazarenus Anthropos. Itu salah. Yosua HaMashiach kalau dalam bahasa Yunaninya itu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus. Itu. Jadi ketika diyunanikan jadi Yesus Kristus. Jadi siapa bilang orang Kristen tidak menghormati Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus? Ya, kita hormati dengan sebutan Yesus Kristus. Jadi Kisah Rasul 4 ayat 12 sudah jelas. Yang dapat menyelamatkan manusia hanya Yesus. Ya, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Ya, tidak ada nama lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri menyatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun, coba kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Yesuslah jalan hidup bagi manusia. Ya, dan Yesus sendiri menyatakan bahwa siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dalam hukum, sebab ia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ya, mendengar perkataanku, perkataan Yesus, Dialah jalan hidup, Dialah jalan kebenaran. Ya, Dia jalan hidup, Dia jalan kebenaran. Dan Dia bilang siapa percaya kepadaku dia tidak akan mati. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Siapapun yang ingin diselamatkan, siapapun yang ingin dosanya dihapuskan, maka dia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia hanya mengakui Yesus sebagai manusia, maka dia tidak diselamatkan. Dia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi hari ini orang yang berpindah keyakinan dari percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia pindah keyakinan percaya Yesus hanya sebagai nabi biasa, bukan Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan memperoleh keselamatan itu. Dia sudah meninggalkan jalan keselamatan itu. Ya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi yang menolak Yesus adalah Tuhan, dia tidak selamat. Yang menolak Yesus adalah Allah, dia tidak selamat. Bukan hanya orang non-Kristen, Kristen saksi Yehova pun tidak selamat karena menolak Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat video singkat yang saya sampaikan, orang Kristen, mari jadi orang Kristen Alkitabiah, Kristen fundamental. Dan jangan mau lagi saudara diajar oleh orang pendeta-pendeta yang berasal dari kelompok Kristen liberal, Kristen Injili, yang gampang imannya digoyah. Ya, dengan orang-orang yang bisa dikatakan seperti Kainama, yang pemahaman mengenai Alkitab, baik secara konteks, secara teks maupun secara teologi kacau, ya, bisa meyakinkan dan membuat orang seperti Pak Dance Mumek akhirnya pindah keyakinan karena tidak betul-betul memahami Alkitab, karena tidak menjadi seorang MTH dari kalangan fundamental, seorang MTH dari kalangan Kristen Alkitabiah. Ya, kalau Kristen Alkitabiah tidak perlu sampai MTH, cukup di STH sudah paham bahwa Kisah Rasul 4 ayat 12 ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani, apalagi penulisnya orang Yunani, Lukas orang Yunani, sudah pasti. Ya, dan sudah sangat jelas, yaitu membuktikan, ya, Kisah Rasul 4 ayat 12 ditulis dalam bahasa Yunani. Dan mengenai nama dan segala macam kita sudah jelas. Kiranya video singkat ini bisa menjadi alat yang berguna bagi semua orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih. Saya Gembala dan Jesuat Maranatha.